Assalamualaikum, selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik akan kami sajikan bersama saya Nadila Khairina. Inilah kabar Sumatera. Bank Sumsel Bubble Cabang Sekayung menggelar penarikan undian Grand Prize tabungan Persirah yang ke-21 tahun 2024. Selain menggelar undian Grand Prize tabungan Persirah yang berhadiahkan mobil dan sepeda motor, Bank Sumsel Bubble juga melaunching Persirah Raden. Bank Sumsel Bubble Cabang Sekayu menggelar penarikan undian Grand Prize Persirah yang ke-21 tahun 2024. Acara yang digelar di halaman kantor Bank Sumsel Bubble Cabang Sekayu Kamis 22 Februari 2024. Acara yang dihadiri langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, serta Dirut Bank Sumsel Bubble Ahmad Samsudin, serta Kepala Cabang Bank Sumsel Sekayu Antoni Wijaya, dan beberapa pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin juga dihadiri oleh ratusan nasabah Bank Sumsel Bubble. Dalam penarikan undian Grand Prize tabungan Persirah Bank Sumsel Bubble Cabang Sekayu tahun ini, disediakan hadiah berupa 1 unit mobil Toyota Rush, 2 unit sepeda motor, 1 unit lemari es, 1 unit televisi, serta 1 unit laptop dan puluhan hadiah lainnya. Kita mengundi yang ke-21 tabungan Persirah gitu ya, dan juga kita jadi meluncing Persirah Raden. Hadiahnya tadi kita lihat ada Toyota Rush, dan kemudian ada sepeda motor, dan juga di Capam juga ada hadiahnya juga sepeda motor. Atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Bank Sumsel Bubble yang sudah melaksanakan kegiatan ini, dan juga selamat kepada masyarakat nasabah Bank Sumsel Bubble yang sudah menjadi pemenang hadiah ini. Semoga ke depan minat masyarakat Musi Banyuasin untuk menempatkan uangnya di Bank Sumsel Bubble ini. Bank Sumsel Bubble Cabang Sekayu rencananya tahun 2025 mendatang akan menaikkan jumlah hadiah Grand Prize karena banyaknya nasabah Bank Sumsel Bubble di wilayah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin bersama Polres Musi Banyuasin menggelar malam Grand Final pemilihan Duta Lalu Lintas tahun 2024. Duta Lalu Lintas ini digelar sebagai wujud pelapor tertib berlalu lintas khususnya anak muda serta masyarakat Musi Banyuasin. Malam puncak Grand Final pemilihan Duta Lalu Lintas tahun 2024 digelar sangat meriah di Off-Room Pemda Musi Banyuasin Kamis malam 22 Februari 2024. Acara yang digelar Polres Musi Banyuasin bersama Pemda Musi Banyuasin dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Acara yang dihadiri langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, Kapolres Muba AKBP Imam Syafi'i, dan Dim 0401 Muba, Letkol Infanteri Eri Dwianto, serta pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin, dan dihadiri oleh ribuan penonton. Grand Final Duta Lalu Lintas ini diikuti oleh para pelajar tingkat sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengikuti seleksi serta tahapan penilaian oleh tim Dewan Juri. Mereka yang berhasil menjuarai Duta Lalu Lintas tahun ini akan mendapatkan uang pembinaan serta trofi dan mampu sebagai pelopor dalam ketertiban lalu lintas. Dan alhamdulillah pelaksanaannya berjalan lancar. Malam hari ini sudah terpilih anak-anak milenial untuk menjadi Duta Lalu Lintas perwakilan Kabupaten Musi Banyuasin. Tentunya harapan dari perlombaan ini bukan cuma sekedar lombanya kita harapkan yang kita laksanakan, tapi di balik itu kita ingin lebih menggugah dan lebih mengajak lagi kepada masyarakat untuk lebih patuh dan taat berlalu lintas. Pada malam puncak Grand Final Duta Lalu Lintas ini juga digelar berbagai penampilan seperti fashion show, bahkan door prize dengan hadiah sepeda untuk para penonton yang hadir. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Melalui Jumat Bersih, PJ Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mengajak warga serta pejabat dinas untuk mencanangkan hidup sehat dengan bergotong royong serta mencegah akan bahayanya penyakit demam berdarah usai Muba dilanda banjir besar. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi bersama Kepala Dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin serta masyarakat menggelar pencanangan Jumat Bersih dengan melakukan gotong royong sebagai wujud pola hidup sehat di kawasan perumahan Randik di Kota Sekayu Selasa 27 Februari 2024. Selain itu, PJ Bupati Muba Apriyadi juga menaburkan bubuk abate temepos, larvasida pembunuh jentik nyamuk, dari ancaman penyakit demam berdarah serta penyakit cikungunya.
Warga bersama tim kebersihan bergotong royong dengan membersihkan saluran air agar tidak tersumbat saat datang musim hujan, serta sebagai sarang nyamuk usai Muba dilanda banjir besar. Kita ini pasca banjir ini sekarang ini sedang cukup tinggi berjangkit penyakit namanya demam berdarah. Ini adalah pasca banjir ini menyisakan genangan-genangan terutama di perumahan-perumahan seperti ini. Oleh karena itu saya dan kawan-kawan ini hari ini bersama dengan kawan-kawan di perumahan Gereran ini melakukan kegiatan gotong royong sekaligus pencanangan gerakan Jumat Bersih untuk di Kabupaten Musi Banyuasin. Ini kan gerakan-gerakan gotong royong, kerja-kerja bersama antara pemerintah, masyarakat ini kan sudah agak jarang. Setelah melaksanakan gotong royong, PJ Bupati Musi Banyuasin kemudian meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat pembuangan saluran air yang segera dibangun oleh pemerintah Musi Banyuasin di kawasan perumahan Randik. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin menggelar Gebyar Pajak Daerah tahun 2024 dengan tema Semangat Mayo Pajak Daerah. Gebyar pajak ini digelar demi meningkatkan pembangunan Kabupaten Muba serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Kedatangan PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, yang didampingi oleh Kepala Pajak dan Retribusi Daerah atau BPRD, Haryadi Karim, disambut meriah dengan penampilan pencak silat serta kesenian reog saat membuka Gebyar Semangat Membayar Pajak dengan tema Semangat Mayo Pajak tahun 2024 di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin, Rabu 28 Februari 2024. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, juga memborong beberapa jajanan seperti kerajinan tangan di stan pameran UMKM. Selain dihadiri langsung oleh PJ Bupati Muba, acara ini juga dihadiri oleh para pejabat dinas di lingkungan Pemda Muba, juga dihadiri oleh para wajib pajak, pemilik perusahaan, Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu, PT Mubaling, serta seluruh camat dan kepala desa di wilayah Muba. Mengajak dan meningkatkan sekaligus mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat wajib pajak yang ada di Musi Banyuasin, supaya mereka dengan penuh kesadaran sendiri melakukan proses pembayaran pajak yang sudah diberitahukan kepada mereka melalui SPPT masing-masing. Nah, kenapa acara ini kita lakukan di sini? Karena desa ini adalah desa terbaik Semuba. Desa Tegal Mulyo ini menjadi desa yang masyarakatnya sangat patuh dan taat akan membayar pajak. PJ Bupati Muba juga memberikan bantuan 6 unit sepeda motor serta memberikan hadiah uang puluhan juta rupiah kepada wajib pajak yang berhasil memenangkan undian, serta memberikan penghargaan kepada kecamatan yang tertinggi pendapatan pajaknya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar tryout akbar tahun 2024 untuk pelajar kelas 12 tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, serta madrasah aliyah. Sebanyak 1.400 peserta didik kelas 12 tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, serta madrasah aliyah se-Kabupaten Musi Banyuasin mengikuti tryout akbar UYNK SNPMB. Acara yang dibuka langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Muba, Iskandar Syahrianto, di Gedung Off-Room Pemda Musi Banyuasin, Rabu 28 Februari 2024. Dalam acara pembukaan tryout akbar ini, PJ Bupati Muba, Apriyadi, memberikan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah bagi pelajar yang mendapatkan nilai tertinggi. Bahkan PJ Bupati Muba juga memberikan hadiah berupa sepeda, handphone, serta uang jutaan rupiah kepada para pelajar yang bisa menjawab pertanyaan dari PJ Bupati Muba, Apriyadi. Melaksanakan kegiatan tryout untuk menguji kemampuan anak-anak SMA dan SMK yang sebentar lagi akan mengikuti ujian. Jadi kita uji dulu kemampuannya supaya mereka ini tahu di mana dia bagus, tinggi, di mana dia rendah, sehingga dia bisa kembali ke sekolah, ke rumah, belajar. Di mana yang dia rendah itu mungkin dia belajar. Tentu ini kita lakukan adalah semata-mata untuk meningkatkan kualitas dari anak-anak kita. Saya terima kasih yang menginisiasi kegiatan ini adalah kawan-kawan dari guru penggerak yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Mereka menginisiasi kegiatan ini, saya memfasilitasinya saja.
Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pejabat Bupati Tapanuli Tengah Sugeng Riyanta meminta Kepala Desa se-Kabupaten Tapanuli Tengah tetap solid bekerja melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut disampaikan Sugeng Riyanta di hadapan seluruh kepala desa se-Kabupaten Tapanuli Tengah saat membuka resmi rapat konsolidasi DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia yang disingkat PAPDESI Kabupaten Tapanuli Tengah bertempat di Hotel Rahmi Desa Tapian Nauli 1, Kecamatan Tapian Nauli. Penjabat Bupati Tapanuli Tengah juga memberikan motivasi bekerja kepada para kepala desa. Kita kecil dilahirkan dari orang tua kita. Jabatan Kepala Desa menurut Sugeng Riyanta adalah sebuah pengabdian dan menjaga kepercayaan masyarakat. Penjabat Bupati Tapanuli Tengah juga menyampaikan setelah usai pemilu 2024, tahun ini juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Untuk itu, Sugeng Riyanta menekankan kepada kepala desa agar memegang teguh integritas dan tidak terlibat politik praktis, bersikap netral tanpa berpihak kepada salah satu pasangan calon kepala daerah. Rapat konsolidasi ini turut dihadiri oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Tapanuli Tengah, Nyonya Ade Sugeng Riyanta, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Henry Haluka Sitinjak, dan undangan lainnya. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang TV One mengabarkan. Pejabat Wali Kota Palembang menghadiri peluncuran bedah rumah, perbaikan sanitasi dan penanganan stunting oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK di Kelurahan Karanganyar, Gandus. Sebanyak 8.000 lebih rumah sesumsel akan dilakukan perbaikan dalam gerakan bedah rumah dan pembangunan sanitasi serta penanganan stunting serentak yang diluncurkan oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Suswati Tito Karnavian dan didampingi PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Usai peluncuran gerakan serentak, dilakukan peninjauan sejumlah rumah yang akan dibedah dan diperbaiki sanitasinya. Kelurahan Karanganyar ini adalah satu dari 5 kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Gandus dengan jumlah penduduk mencapai 15.060 jiwa. Kita harapkan menjadi proyek percontohan di seluruh provinsi, karena provinsi kan masing-masing punya model sendiri dalam percepatan pembangunan, tapi ini salah satu yang terbaik. Total bedah rumah berjumlah 8.279 rumah dan akan bertambah dengan partisipasi pihak lain seperti dana CSR BUMN, BUMD, Basnas, hingga dana desa. Bedah rumah akan difokuskan pada perbaikan atap, lantai, dan dinding sehingga menjadi layak huni. Sementara pembangunan sanitasi bertujuan menciptakan sarana sanitasi yang layak bagi keluarga sebagai bagian dari penekanan risiko stunting. Jadi total bedah rumah saat ini yang sudah data masuk kepada kami itu ada 8.279. Ini data sementara karena ini nanti akan bisa bertambah dengan partisipasi yang lain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Dalam rangka menyukseskan pemilihan umum tahun 2024, pemerintah Kota Palembang menggelar apel siaga perlindungan masyarakat Kota Palembang di pelataran Benteng Kota Besak.
PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa memimpin langsung pelaksanaan apel siaga Satlinmas Kota Palembang dalam rangka kesiapan pemilu tahun 2024 di pelataran Benteng Kuto Besak pada Selasa pagi 6 Februari 2024. Dalam apel tersebut turut hadir Ketua KPU Palembang, Kapolrestabes Palembang, serta perwakilan Kodim 0418 Palembang. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, dalam apel ini diikuti oleh sekitar 2.000 orang anggota Satlinmas dari total 9.000 orang anggota Satlinmas di Palembang yang akan bertugas menjaga kondusivitas pada pemilu. Pemilu ini, honor Satlinmas Kota Palembang akan dinaikkan dari sebelumnya hanya Rp50.000 menjadi Rp125.000 per bulan. Dilaksanakannya acara pada pagi hari ini, keamanan, ketertiban dan juga ketentraman yang ada di masyarakat khususnya menjelang pemilu tanggal 14 nanti biar terlaksana dengan baik. Karena kita yakin dan percaya kita ingin membantu dari pihak TNI Polri, maka keterlibatan Satlinmas adalah sesuatu yang penting. Semoga pemilunya berlangsung aman, tertib dan lancar. Kalian untuk petugas keamanan PAM TPS yang kita libatkan untuk Kota Palembang dengan jumlah TPS 4.777 TPS, kita menggelar kurang lebih 1.785 personil. Ini anggota Polri sesuai dengan kategori maupun pengklasifikasian pola pengamanan yang telah kita rancang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Polres Pelabuhan Belawan menangkap Chen Xiong atas dugaan penggelapan uang perusahaan PT Karya Anugrah Sejati Pratama Medan. Sebelumnya kasus Chen Xiong dikabulkan pra-peradilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu dan kembali ditangkap petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan setelah menemukan bukti-bukti baru. Polres Pelabuhan Belawan kembali mengamankan Chen Xiong atas kasus dugaan penggelapan uang perusahaan PT Karya Anugrah Sejati Pratama Medan. Penyidik dari Polres Pelabuhan Belawan menemukan alat bukti hingga melakukan pemanggilan dan penangkapan terhadap Chen Xiong untuk dimintai keterangan atas laporan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan menetapkan Chen Xiong kembali sebagai tersangka yang menyebabkan kerugian perusahaan sebesar Rp500 juta. Selain mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, Muhammad Asri Ridho selaku kuasa hukum dari PT Karya Anugrah Sejati Pratama mengatakan, meski permohonan pra-pid dikabulkan sebagian, namun proses penyidikan dan tindak pidana tetap berjalan. Chen Xiong terlibat dalam kasus penggelapan dengan kurang lebih kerugian sekitar Rp500 juta. Untuk kali ini Bang, dia tangkap kembali, apakah ada temuan baru seperti apa? Terkait temuan, kami sudah memeriksa beberapa saksi dan sudah kami lengkapi seluruhnya, dan terkait berkas juga sudah kami kirimkan ke Kejaksaan dan hari ini sudah kami limpahkan. Hingga perkaranya dilakukan penyidikan, penyidik Polres Pelabuhan Belawan mengirimkan berkas perkara ke JPU dan dinyatakan P21 atau lengkap, sehingga tersangka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Dalam menjaga mutu serta pengendalian ekspor kepiting, pihak Balai Karantina Ikan Kelas 1 Medan dengan tegas akan menyita serta melepas liarkan hewan laut tersebut dari pelaku usaha bila tidak sesuai dengan ketentuan SOP berlaku. Menggeliatnya bisnis ekspor hewan laut semacam kepiting membuat pelaku usaha ekspor kepiting tujuan negara Cina semakin memutar akal. Walau terbilang dapat membantu pendapatan daerah, namun sangat disayangkan jika masih ada pihak-pihak pelaku usaha yang diduga memanipulasi baik jumlah maupun ukuran kepiting yang akan dikirim ke luar negeri. Guna menertibkan hal tersebut, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau Balai KIPM Kelas 1 Medan akan menindak tegas jika hal tersebut terjadi di kantor KIPM Medan. Diketahui, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi penghasil kepiting terbesar se-Indonesia dengan kualitas kepiting bangsa pasar internasional. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 16 ya, tahun 2022 itu sudah jelas. Jadi untuk kepiting dengan ukuran diameter 12 cm ke bawah
dengan ukuran karapat 12 cm ke bawah itu tidak boleh diekspor. Tugas saya adalah siapapun yang bawa kepiting, mau ekspor, mau antar area, mau 100 kilo, mau sekian ton, ada di depan melapor ikut prosedur, dan kami melakukan aturan yang kami miliki, mau undang-undang, mau permen, kami nggak bisa larang orang untuk kirim. Yang penting kami menjaga, memeriksa jangan sampai aturan ini dilanggar. Makanya teman kami siaga 24 jam. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One, mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pagaralam menggelar rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota pada pemilu 2024 berlangsung tertib dan aman. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Pagaralam yang digelar di Gedung SD Model dihadiri langsung Ketua KPU Kota Pagaralam Ibrahim Putra serta Komisioner KPU PJ Wali Kota Pagaralam Lusapta Yuda Kurnia, Kapolres Pagaralam AKBP Erwin Aras Genda, dan Dim 0405 Lahat, Ketua Bawaslu Nurweni, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Pagaralam Ibrahim Putra mengatakan terima kasih kepada PPK dan PPS yang telah menyelesaikan tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan baik. Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu, Polres Pagaralam, pemerintah Kota Pagaralam, masyarakat yang telah bekerja sama mengawasi dan memberikan bantuan dan kontribusi kepada KPU dalam menjalankan tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kota Pagaralam hingga berjalan damai dan aman. Baik, terima kasih. Rekapitulasi sudah berjalan 2 hari dari kemarin sampai hari ini. Alhamdulillah, rekapitulasi penghitungan hasil suara dari kemarin sudah penetapan, dan pada hari ini penetapan hasil untuk seluruh hasil calon legislatif Kota Pagaralam. Alhamdulillah, pemilu tahun 2024 di Kota Pagaralam sudah terlaksana dengan aman, damai, dan kondusif. Semua berkat kerjasama antara penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, serta Polres Pagaralam, Satpol PP, Kejaksaan Negeri, dan semua Forkopimda yang ada di pemerintah Kota Pagaralam. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One, mengabarkan. Wakil Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mewisudakan 124 wisudawan dan melantik lulusan tenaga kesehatan dari ahli media, sarjana terapan dan profesi kesehatan, Poltekkes Kemenkes Medan periode 2 tahun 2023-2024. Sidang terbuka Senat Poltekkes Kemenkes Medan dengan gelar ahli media, sarjana terapan dan profesi kesehatan periode 2 tahun 2023-2024 dibuka langsung oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Medan Sri Arini Winarti Rinawati yang berlangsung di Auditorium Poltekkes Kemenkes Medan, Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, Selasa 27 Februari 2024 lalu. Pada wisuda kali ini, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Dante Saxono Harbuwono, hadir dan melantik 124 wisudawan wisudawati tenaga kesehatan Poltekkes Kemenkes Medan. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Arianti Anaya mengatakan, Poltekkes Kemenkes Medan dalam hal ini berhasil mencapai angka 91,1% uji kompetensi test taker. Untuk tantangan ke depan bahwa Poltekkes diberikan tantangan oleh Menteri Kesehatan harus bisa menempatkan lulusan tenaga kesehatan harus bisa minimal 30% yang bekerja di Fasiankes pemerintah, kemudian 20% yang bekerja di luar negeri, terutama adalah tenaga perawat, bidan, dan tenaga yang lain. Saya hari ini menghadiri wisudawan dan wisudawati yang dilantik sebagai tenaga kesehatan oleh Poltekkes Medan.
Poltekkes Medan ini melakukan berbagai macam inovasi, salah satunya adalah pendirian kelas internasional. Kelas internasional tersebut adalah kelas yang melakukan pendidikan keperawatan dan ketenaga ahlian kesehatan dengan menggunakan berbagai macam bahasa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-119 Kodim 0208 Asahan membangun infrastruktur jalan desa sepanjang 825 meter yang sudah lama belum tersentuh pembangunan di Desa Simpang Gambus 50 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Bupati Kabupaten Batubara membuka secara resmi kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-119 tahun anggaran 2024 pada upacara pembukaan di lapangan Desa Simpang Gambus, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. TMMD merupakan Dharma Bakti TNI dalam mewujudkan percepatan pembangunan dan memberikan pengetahuan serta edukasi kepada masyarakat di wilayahnya, khususnya Kodim 0208 Asahan. Komandan Korem 022 Pantai Timur Kolonel Infanteri Agustinus Sitepu mengatakan program TMMD ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan menyasar pembangunan fisik dan non-fisik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Hari ini kita membuka TNI Manunggal Membangun Desa di wilayah Kabupaten Batubara, di mana ada sasaran fisik dan ada sasaran non-fisik. Fisik berupa pengerasan jalan dan juga ada rehab rumah tidak layak huni. Kemudian sasaran yang tidak kalah penting adalah non-fisik, yaitu berbagai penyuluhan mulai dari pertanian, sakit penyakit, stunting, narkoba, dan lain sebagainya yang melibatkan juga unsur-unsur lain. Diadakannya TMMD 119 dengan tahun anggaran 2024 ini semoga menjadi terbaik yang dapat dirasakan oleh masyarakat tentunya. Dengan kehadiran TNI, menunggalnya dengan TNI dengan masyarakat, tentu itu menjadi suatu pondasi yang kokoh bagi komponen bangsa seluruhnya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. PJ Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Haji Herman memediasi sengketa warga dengan pihak perusahaan di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Inhil. Dalam mediasi tersebut, akhirnya ditemukan sejumlah kata sepakat antara kedua belah pihak. Didampingi Kapolres Indragiri Hilir dan Dandim 0314 Indragiri Hilir, Bupati Inhil mengunjungi kamp warga di lokasi areal tambang batubara PT Bara Prima Pratama atau PT BPP di Desa Batu Ampar. Kunjungan tersebut untuk memfasilitasi tuntutan warga dengan pihak perusahaan guna mengurai permasalahan blasting di Desa Batu Ampar. Sebelumnya warga mendirikan kamp di areal tambang yang sudah berlangsung hampir 1 bulan, di mana kamp yang didirikan ini merupakan buntut dari tidak adanya penyelesaian terkait kompensasi atas kerusakan rumah warga akibat aktivitas blasting atau peledakan batu bara yang dilakukan perusahaan, sehingga berujung pada aksi protes warga di areal tambang tersebut. Dalam pertemuan itu, akhirnya kedua belah pihak menemukan kata sepakat. Kesepakatan itu selain disaksikan oleh PJ Bupati Inhil, juga disaksikan oleh Kapolres Indragiri Hilir dan Dim 0314 dan Inspektur Tambang Dinas ESDM Provinsi Riau serta instansi terkait lainnya. Nah ini kita mudah-mudahan dengan terjadinya kesepakatan ini, insya Allah besok semuanya clear. Hari ini sebenarnya sudah clear ya, karena tadi kita sudah sama-sama menandatangani. Di samping saya datangkan dari pusat termasuk dari pihak masyarakat, juga didampingi oleh Pak Dandim sama Kapolres. Alhamdulillah sama-sama saling pengertian ini, kesepakatan ini telah terjadi. Dan insya Allah besok perusahaan kembali beroperasi sehingga tidak ada lagi yang dirugikan, terutama masyarakat yang selama ini beberapa hari ini dirumahkan. Dari Kabupaten Inhil, Riau, Arif Budiman, Superto, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda melalui kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nadila Hairina bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.